mau menghadap tahta kasih karunia Allah, di dalam kekudusan Allah kita mau hadir karena kita layak menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Dan kami berterima kasih juga kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membawa jemaat masuk hadirat Tuhan. Mari kita sudah memperingati kematian Tuhan. Tuhan sudah menebus hidup saudara dan saya. Dengan apa saudara bisa membalas kebaikan Tuhan? Apapun yang kita berikan untuk Tuhan tidak akan pernah bisa membalas kasih-Nya. Hanya pujian dan penyembahan dan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang hidup. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dalam-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami tahu Engkau sangat baik buat kami. Kami sudah diselamatkan. Kami boleh percaya kepada-Mu. Kami boleh menang Tuhan. Kalau hari ini Engkau pada Jumat Agung kami memperingati hari kematian-Mu, kami tahu dan yakin pada hari ini, hari Paskah, hari kemenangan yang Engkau berikan buat kami semua yang ada pada pagi hari ini. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa, karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami dan Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang begitu mahal. Kami boleh percaya kepada Tuhan Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memperingati hari Tuhan kebangkitan-Mu, karena Engkau hidup dan Engkau berkuasa dan Engkau menang buat kami, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua ya Bapa, supaya benar-benar kami boleh merasakan hadirat Allah bekerja dan menguasai kami semua. Baik pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau rapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang ditabur sebentar, firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua. Pelayanan musik, kolektan, seluruh kami yang ada dari muka belakang Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri. Kami sudah menyerahkan hidup kami, hati, pikiran kami sudah menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, mungkin hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, ya Tuhan, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan kebebasan yang datang daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami bersama-sama bersekutu untuk memuji mengagungkan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucapkan selamat Paskah ya, selamat hari kemenangan, karena kita tahu bahwa Yesus pada hari Jumat Agung kita memperingati hari kematian Tuhan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit ya, bangkit sehingga kita boleh menang dan Dia hidup, karena kita tahu kita boleh ada hari ini karena Dia. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kembali kami mengucapkan selamat hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan ya. Makna dari kebangkitan menyatakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, amin. Dan Dia membenarkan kita di hadapan Bapa. Haleluya. Membawa kita kepada hidup yang kekal, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri untuk membawa suasana merayakan kebangkitan Tuhan. Saya percaya semua di sini sudah makan siang, amin. Waduh, aminnya kayaknya belum nambah ya. Ada yang belum? Oh belum ya. Sebentar nanti ke atas ya. Ada banyak berkat makanan ya. Puji Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuat yel-yel kebangkitan. Amin. Amin. Haleluya. Katakan Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia menang, kita lebih dari pemenang. Amin. Coba dites dulu ya. 1, 2, 3. Yesus bangkit. Yesus hidup. Ya.
Ya. Hah? Oh, kebanyakan. Oke. Yesus bangkit, Yesus hidup, kita yang menang. Amin. Kenapa kita yang menang, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan? Tahu kenapa kita yang menang? Bahkan kita lebih dari pemenang. Harusnya kita yang undang ya, yang disalib, tapi Yesus menggantikan, ya. Begitu besar pengorbanan Dia, dan kita yang akan menikmati kasih karunia Tuhan. Bukankah kita lebih dari pemenang? Ya, coba. Yesus bangkit, Yesus hidup, kita menang. Haleluya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus hidup, kita menang. Oke. Kayaknya bensinnya belum diisi, kurang. Yesus bangkit, Yesus hidup, kita menang. Itu menang nggak sih? Menang nggak, saudara? Coba ungkapkan dengan luar biasa. Oh, Yesus menang, ya. Coba 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus hidup, kita menang. Yes. Kita sangat Tuhan. Kita merayakan kebangkitan Tuhan, dan Tuhan mau kita tetap bersukacita dalam Dia. Apapun yang terjadi, kita mau tetap bersukacita. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Percayakah saudara bahwa Yesus hidup? Amin. Kenapa pujian saudara biasa? Apakah itu tidak keluar dari hati saudara sebagai ungkapan syukur? Kita mau suruh merayakan. Kita dimenangkan oleh Tuhan, kita ditebus, dan kita datang ke tempat ini tidak sia-sia, saudara. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kita. Sia-sia saudara berdiri di tempat ini. Sia-sia iman saudara. Tapi saya siang hari ini mau katakan bahwa tidak ada kata sia-sia. Yesus bangkit, Dia hidup. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan. Saudara mau melompat-lompat buat Tuhan. Haleluya. Yes. Merayakan. Dia sudah bangkit.
adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Yesus benar-benar hidup. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Amin. Haleluya. Amin. Yesus yang mati, yang hidup, bersaudara dan saya. Haleluya. Amin.
saya percaya benar-benar akan kebangkitan Tuhan. Saudara akan terus mengarahkan seluruh kehidupan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena kita telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang daripada Tuhan Yesus. Seharusnya saudara dan saya yang disalib, tapi Dia mau menggantikan posisinya. Dia menjadikan kita seperti Dia dan Dia dijadikan seperti kita. Apakah saudara tidak bersyukur pagi hari ini? Luapkan rasa syukur saudara. Saya percaya kuasa kebangkitanmu yang memulihkan hidup kekristenan kita. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari terakhir ini tidak merasakan apa itu kuasa kebangkitan Tuhan. Namun kita yang percaya hari ini, pagi hari ini akan menyatakan bahwa Dia hidup buat saya. Amin. Dia hidup buat kita semua. Imani itu saudara. Dan kenapa? Karena kita layak sekali lagi, kita layak dibenarkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Oleh Yesus, bukan karena perbuatan baik kita saudara. Tidak ada perbuatan baik kita yang membawa kita ke surga, tapi karena percaya kita, iman kita kepada Yesus Kristus yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Mari kita pakai segenap hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan sampai mari kita pujian hidup selamanya dari mete oleh ku menang. Haleluya.
bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami boleh bermegah karena kami merasa kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Betapa besar kasih-Mu, kemuliaan kami. Kita berkata kebenaran firman Tuhan sepagi hari ini. Tuhan tidak mendapatkan apa-apa dari firman-Nya. Kita yang mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Firman-Nya tidak akan berlalu begitu saja. Karena firman-Nya adalah Dia sendiri. Dia berkata-kata dan berkuasa. Dia yang menguatkan saudara. Dia yang membuat kebaikan di setiap hidup saudara dan saudara. Dia membuang semua pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak pernah diingat sekecil pun, sedetik pun Dia ingat akan pelanggaran kita. Bahkan jauh ke dalam tubir laut Dia melemparkan dosa kita. Siapakah saya dan saudara? Begitu besar kasih Allah akan hidup kita. Hanya sembah
Terima kasih atas salib-Mu bagi kami, Yesus. Engkau sumber pengharapan kami, Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Bersyukur, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan. Kiranya itu boleh berbau rumah harum di hadapan hadirat Tuhan. Bahkan pemimpin pujian Engkau lebih heran lagi menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus pada pertengahan ibadah kami siang hari ini, Tuhan. Kami meminta urapan kuasa Tuhan bagi Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan sebentar, biar hamba-Mu Tuhan Engkau urapi Tuhan dengan kuasa darah-Mu boleh memberitakan rahasia firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang bagi kami. Terima kasih banyak Yesus. Kami mau memberi juga Tuhan persembahan yang pertama. Besar kecil Engkau memberkati kami Tuhan. Yang memberi baik pun yang Tuhan belum sempat memberi Tuhan saat ini. Janji firman-Mu ya dan amin. Berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda. Tuhan terima kasih banyak. Kami siapkan hati kami. Tuhan Yesus. Satu hal kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersatu hati saat ini Tuhan Yesus. Bagi hati kami, pikiran kami, ataupun kuasa-kuasa di udara Tuhan yang tidak senang kami berdiam untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami bersatu hati, kami mau usir, kami mau terjun dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kebebasan untuk mendengarkan firman. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk dan memberikan persembahan pertama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sambil menunggu kita mengangkat pujian. Girang-girang ada girang besar karena Yesus bangkit dan hidup. Haleluya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah bersama. Tuhan Yesus. Bisa katakan haleluya. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Coba bilang kiri kanan saudara, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Susah nggak ngomongnya Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Tuhan. Rasanya tidak ada yang tidak susah bagi kita, tidak sulit bagi kita, satu ungkapan yang nggak ada hambatan, nggak ada hambatan bagi kita untuk mengucapkan Yesus adalah Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara,
Apa untung dan bagian kita dari mengaku dengan mulut, percaya dalam hati? Apa untung dan bagian kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Dan saya bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya hari ini untuk melayani kita sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ungkapan atau pernyataan dari mulut kita Yesus adalah Tuhan mudah bagi kita, tapi tidak mudah bagi orang lain. Nah, justru itu puncak dari perbedaan antara kita dengan orang yang di luar sana yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Coba kita membuka Alkitab kita masing-masing, surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat, kita semua bangkit berdiri, kita baca satu ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus. Biasanya ada acara seminar terbatas setiap hari Jumat, tapi 2 kali Jumat ini, Jumat kemarin tidak jadi karena salah satu pembicara mengantar orang sakit ke rumah sakit, dan ternyata orang sakit itu ada kena virus. Jadi dia sebagai pembicara beritahu pada panitia bahwa saya antar orang sakit yang ternyata positif. Jadi mau tidak mau, karena dia salah satu pembicara dalam sebuah seminar tertutup, terbatas itu, akhirnya dibatalkan, ditunda untuk Jumat yang akan datang. Lalu mestinya Jumat kemarin, tapi karena Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, ditunda untuk Jumat yang akan datang. Ada sebuah pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudara, di saudara dan saya satu pernyataan iman yang sungguh, karena itulah pokok keselamatan kita. Apa itu? Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Dan di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh siapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Oleh Dia. Siapa Dia? Yesus. Percaya kepada Allah. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, kepercayaan, keyakinan, haporseon yang kita miliki hari ini, yang ada dalam hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara, tidaklah dikerjakan oleh manusia, tapi sesungguhnya itu anugerah yang dikerjakan oleh Dia sendiri. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bisa katakan amin? Sukar bagi orang lain. Belum lagi ada orang bilang, saudara-saudara, Yesus itu tidak mati. Semua menyorot tentang Yesus. Bagi kita, bagi saudara dan saya, Yesus mati, disalibkan di Bukit Golgota untuk menebus dan menyelamatkan hidupku. Lalu pada hari yang ketiga, kita peringati hari ini sebagai hari kebangkitan. Yesus bangkit supaya apa? Pengharapan kita akan kebangkitan itu tidak sia-sia. Amin.
Lalu kita akan memasuki Yesus naik ke surga. Supaya apa? Pengharapan kita untuk masuk surga tidak sia-sia. Lalu surga yang bagaimana yang kita tuju Bapak Ibu, Saudara-saudara? Apalah arti surga kalau tidak ada Yesus di surga ini? Haleluya. Apalah arti salib kalau bukan Yesus yang disalibkan di salib itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tidak. Karena di depan rumah doa, kami sebut selalu tempat ibadah kita rumah doa. Di seberang rumah doa ada perumahan Grand Paradise. Wow. Ada Taman Firdaus. Makanya saya bilang jangan sampai salah alamat. Sorga yang kita tuju adalah sorga di mana Yesus ada di sorga ini. Amin. Yesus yang bagaimana dulu? Bukan Yesus pemain sepak bola. Ada kan pemain sepak bola namanya Yesus. Siapa Yesus yang kita yakini? Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Haleluya, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh Dia, oleh siapa? Oleh Yesus kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dia bangkit, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia mengalahkan maut supaya kita memiliki harapan. Haleluya. Dia mengalahkan maut. Makanya bagi orang percaya kematian itu adalah jalan menuju kekekalan. Asal saudara ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hadapi, kita lalui hari demi hari. Walaupun ada banyak tantangan, masalah kita hadapi. Mungkin ada yang jatuh, lemah, sakit, penyakit. Tidak usah khawatir Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan takut. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Haleluya. Bukan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Surga itu bukan mudah-mudahan. Karena apa? Yesus adalah Tuhan. Kurang enak apalagi saudara-saudara? Kita mau masuk surga. Pemilik surga nanti datang kalian kedua menjemput kita. Tidak mungkin salah alamat. Kita bagai tamu VIP di surga. Karena apa? Dijemput pemilik surga. Haleluya. 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 Tidak mungkin salah. Dia sudah tebus kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia selamatkan kita. Dia jamin keselamatan itu sampai ke surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Dia akan datang kalian kedua menjemput kita. Supaya apa? Dia bawa kita masuk surga. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai umat-umat tebusan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, secara cepat saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saudara dan saya adalah orang-orang spesial. Coba bilang kiri kanan saudara. Saudara adalah orang spesial. Jadi kalau saudara ada orang merasa kurang cantik, saudara-saudara, atau kurang ganteng, atau kurang kaya, saudara-saudara, Yesus memandang saudara sebagai orang-orang yang spesial. Haleluya. Spesial. Luar biasa. Kita lihat saudara-saudara, ayat yang kedua, pasal yang sama, ayat yang kedua. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Bekasi, ya, di Cikarang, di Cibitung, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Luar biasa saudara-saudara. Di berbagai macam tempat dikatakan saudara-saudara pendatang ke berbagai tempat. Kita tahu bersama dalam Kisah 15 ayat yang ke-7 bahwa Petrus pelayanannya kepada orang-orang yang bersunat. Jadi saudara-saudara, pelayanan Rasul Petrus
dalam Galatia 2 ayat yang ke-7 adalah pelayanan kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan di berbagai macam tempat. Lalu Paulus melayani orang-orang yang tak bersunat. Dan apapun sebutannya Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang kedua saya bacakan bagi kita sekalian, yaitu orang-orang yang dipilih. Kenapa saudara dan saya spesial? Karena saudara dan saya orang-orang yang dipilih. Coba bilang kiri kanan saudara, saudara dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan salah gak memilih kita? Gak salah. Saya selalu bilang kalau suami istri, aduh kayaknya salah pilih. Saya ada satu kali di pengalaman mama saya, ketika dia lihat paruh mayatnya anak mantunya, yang salah pilihnya kawan mang katanya. Lalu adik saya bilang, tidak mang, dia jodohku. Mama saya bilang, ada masalah sedikit, yang salah pilihnya kawan mang, yang salah pilihnya. Cantik rupanya mungkin, tapi karakternya kurang bagi orang tua. Lalu adakah dari antara kita yang sempurna bagi suami, sempurna bagi istri, sempurna bagi anak-anak, sempurna bagi orang tua, sempurna bagi hamba Tuhan gembala sidang, lalu tiba-tiba saudara terus naik mimbar, memimpin pujian, bermain musik? Tidak ada yang sempurna. Kita semua orang-orang yang mungkin kita orang-orang super, artinya super, sudah pernah rusak. Kita semua, hampir semua, saya tidak tahu ada yang, tapi sebagian kita, sebagian besar kita adalah orang-orang yang sudah pernah rusak. Tapi Tuhan pilih kita. Siapapun kita, Dia pilih kita, dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Haleluya saudara-saudara, Dia tidak pernah salah pilih. Pernah saya katakan saudara-saudara, pada waktu saya satu minggu belanja di pasar baru, ya, ada istilah dipilih. Ada diraup apa dipilih. Bagi pedagang bawang cabai, ya kan? Dan lalu sebelum jam 6 saya sudah pilih satu tempat dagangan di Empera, di Hadialapan, nanti datang Satpol PP, borong aja pak. Kita borong. Yang dapat, yang busuk ada, yang kurang baik ada, yang bagus ada. Apakah Tuhan memilih saudara seperti saya memilih pilihan-pilihan itu? Mau dipilih atau diraup? Dipilih sekian harganya, tapi kalau digomak sudah diraup, sekian harganya. Kalau digomak, diraup itu semua dapat, yang gak matang dapat, yang busuk dapat, yang kecil, yang besar dapat. Tapi kalau dipilih satu-satu, apalagi ibu-ibu kalau milih, minta ampun saudara-saudara, yang atas taruh di bawah, yang bawah taruh di atas, yang bawah taruh di atas, yang atas taruh di bawah. Akhirnya dia bilang, nggak jadi bang, pilih lagi sana, taruh lagi, begitu lagi perilakunya. Yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas. Untuk apa? Milih yang paling bagus. Kalau ada yang begitu di sini bertobat, haleluya. Kasihan pedagang-pedagang itu, dia lihat kita dengan harapan, tapi ketika kita bilang nggak jadi bang, katanya nggak jadi bu, katanya dia sini sadu. Tadi Tuhan tidak pernah salah pilih, amin. Dia pilih kita, luar biasa. Dia pilih saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Itu sebabnya Dia turun dari surga, firman menjadi manusia. Dia tebus kita. Dia mati di kayu salib, menggantikan posisi kita. Untuk apa? Supaya saudara dan saya selamat. Supaya saudara dan saya memiliki harapan. Harapan untuk apa? Masuk surga dalam kehidupan kekal. Dan Dia pilih kita. Yang kedua saudara-saudara, ayat yang ke-18. Ayat 18, pasal yang sama.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kedua, saudara dan saya ditebus oleh Tuhan. Coba bilang kiri kananmu, kita ditebus oleh Tuhan. Saya ingat waktu di tempat kami dulu, saya sedih kalau sudah tamat SD mau SMP ke kota. Selalu begitu, tanah 1 hektar dijual gantung. Dijual gantung itu diborotkan, atau bahasa keren sekarang digadaikan. Saya ingat waktu itu 1 hektar 2 juta, 1 hektar 2 juta. Bunganya 10%, per 10 bulan naik jadi 4 juta. Kadang sampai 5 tahun jadi 10 juta. Sudah. Harga investasinya cuma 2 juta, tapi ketika harus bayar jadi 10 juta. Kita lihat tanah itu diusahakan orang. Kita lihat hasilnya diambil orang. Karena apa? Tanah itu digadaikan. Saudara, untuk menyekolahkan kami anak orang tua kami 7 bersaudara, sekolah semua. Tapi catatannya semua tanah tergadai. Tanah-tanah yang paling baik yang laku digadai. Kalau tanah yang gersang nggak laku, sudah. Lalu digadaikan. Sedih hati lihat hasilnya bagus, melimpah, tapi bukan milik kita. Karena apa? Tanah itu tergadai. Pemiliknya tidak bisa buat apa-apa kecuali dia harus tebus. Berapa harganya? Per 10 bulan naik 2 juta. Kalau 20 bulan jadi 4 juta. Plus pokoknya 2 juta jadi 6 juta. Jadi 2 tahun harus bayar 6 juta. Harus ditebus. Lalu saudara-saudara, seharga apa saudara ditebus? Senilai apa saudara-saudara di hadapan Tuhan? Apa nilai saudara yang saudara taruh di hadapan Tuhan? Tidak ada nilai. Apa alasan Tuhan mengasihi saudara, menebus saudara? Tidak. Kecuali karena saudara dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan memilih saudara. Haleluya. Tuhan memilih kita dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Alasan Tuhan memilih kita tidak lain dan tidak bukan, tidak didapati alasan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada potensi, tidak ada keuntungan, tidak ada sesuatu yang baik dari kita. Yang ada yang jahat, yang ada keburukan, yang ada kenajisan, saudara-saudara. Tapi apa alasan Tuhan? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar alasan Tuhan mengasihi saudara, karena kebesaran kasih Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Jadi saudara dan saya ditebus dengan harga yang luas. Ada 2 hal saya pahami saudara-saudara. Yang pertama, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Tambah tahun tambah terborot. Kalau orang kampung kami diborotkan. Lalu seharga apa ditebus? Kita berkata saudara-saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, yang bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Begitulah nilai saudara dan saya di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada anak Tuhan merasa saya tidak ditolong Tuhan, saya tidak diberkati Tuhan, saudara-saudara bertobat hari ini. Nilai saudara mahal sekali. Nilai saudara di hadapan Tuhan mahal, taruhannya nyawanya sendiri, darahnya tertumpah di Kalvari untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Hargai hidupmu Bapak Ibu saudara-saudara. Katakan firman Tuhan, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi. Bapak udah saya telepon, saksian terakhir, Bapak udah saya telepon, anakku, kemarin aku dihubungi oleh si Aku. Kenapa Bapak udah? Tanah kita di mau dimasuki.
di Pulau Samosir, di hutan Julu, Kecamatan Nainggola, akan dibebaskan untuk kemajuan yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, saya bilang, apa urusannya sama aku? Itu sekarang berharga, nak. Kasih tahu sama bapakmu, abang. Saya bilang, opung aja, opung saya udah mati, gak pernah pulang ke Bonapasut. Bapak saya juga, apalagi saya tidak tahu soal itu. Lalu saya tanya, emang berapa nilainya? Dia bilang, itu miliaran. Wah, kalau begitu saya yang mewakili keluarga besar. Dan udah bilang begini, itulah kalau sudah heming, wah terlalu semangatnya kau, katanya. Ya butuh untuk pelayanan. Oh nggak bisa, aku tidak kenal kau, yang ku kenal bapak sama opung. Ada nilainya nggak, saudara? Warisan ada nilainya. Tapi ada yang kita warisi dari nenek moyang yang sia-sia. Misalkan salah satu contoh saja, sifat. Kenapa? Saya tidak tahu bahasa Indonesia Pak Rohasada. Jadi Pak Rohasada itu kalau A, nggak boleh B, gitu. Kalau A, kalau B, gitu. Ada begitu jemaat? Bertobat, haleluya. Pokoknya dikasih, kalau ngasih masukan nggak bisa, nggak harus diterima oleh pemimpin gereja. Itu nggak boleh. Itu namanya mewarisi sifat yang tidak baik. Opung saya hanya ada 2. Opungku yang sulung, lalu bapaknya bapak udah saya yang bungsu. Setelah 60 tahun baru jumpa. Bayangkan, tidak lebih dari 50 km, 60 tahun baru jumpa setelah punya cucu masing-masing. Kenapa? Sifat masing-masing gak bertobat. Ada di sini abang ade yang gak pernah jumpa, padahal anak Tuhan bertobat, saudara-saudara. Sifat-sifat yang diwarisi yang tidak baik, yang sia-sia harus dihilangkan. Karena apa? Kita ditebus. Haleluya. Yang ada ketaatan dan ketundukan. Amin. Haleluya. Itu harus jadi bagi seluruh jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Puji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
menghargai kita di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan didapati oleh Tuhan dalam diri kecuali karena kasih-Nya yang besar. Dia mengasihi saudara, Dia memilih engkau, Dia menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Dia mengampuni dosa-dosa kita, Dia menguduskan, Dia menyucikan kita. Hargai hidupmu karena Yesus sudah menebus engkau. Hargai hidupmu karena Yesus sudah menghargai engkau begitu. Haleluya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, bertobat hari ini karena engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Salib Tuhan, Yesus yang disalibkan menebus dan menyelamatkan kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Sanggup untuk melakukan mujizat. Adakah dari antara saudara yang sakit hari ini? Adakah dari antara saudara yang lemah? Adakah dari antara saudara yang tertutup jalan di hadapan? Adakah dari antara saudara yang bergumul dengan sebuah pergumulan? Ada Yesus yang menebus kita. Ada Yesus yang melakukan mujizat bagi engkau. Ada Yesus yang menyembuhkan engkau. Ada Yesus yang Hamba berdoa bagi yang sakit. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan sakit penyakitmu dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi yang lemah. Engkau maha besar, Engkau kuat dan perkasa. Yesus sanggup memberi kebebasan, memberikan lepasan, kekuatan bagimu hari ini. Hamba berdoa bagi yang tertutup jalan di hadapan umat Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, yang sanggup membuka jalan untuk setiap pergumulan hidup apa saja. Engkau yang menebus kami dengan darah. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Lakukanlah mujizat-Mu Tuhan bagi seluruh sidang jamaat-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Kami aminkan, kami lakukan dengan setia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, terus mengingatkan kepada kita akan kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, dan kita percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Yang sudah diberkati oleh Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang kedua. Sambil menunggu kita mengangkat pujian anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman dalam jadwal ibadah untuk minggu depan. Juga ada doa, ini setelah doa, menara doa kembali aktif ya di Jumat seperti biasa jam 7 malam, kemudian hari Sabtu sampai dengan Sabtu. Bagi jemaat pria yang akan bergabung bisa mendaftar doa rangkai pada koordinator menara doa yaitu Bapak Puji. Saat Ibu juga saya mengucapkan selamat datang pada yang baru bergabung, datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga ada beberapa permohonan doa ya untuk Ibu Wibisono yang mau operasi kembali, ya operasi laser kembali. Ya, beliau sakit ginjal, ada batu ginjal dan itu harus dilaser. Kita mau doakan juga, ya operasi. Oh ya, Tuhan pasti tolong karena Dia hidup. Ya, kita harus kuat dengan iman kita. Ya, puji Tuhan. Sudah, pengumumannya sudah seperti biasa. Ada pengumuman lagi? Gimana? Oh iya, pembagian telur di depan. Telur simbol kehidupan. Karena kalau pasca apa sih? Maunya berbagi telur lah gitu ya. Padahal pasca sesungguhnya arti telur sesungguhnya di luar dia boleh kelihatan mati, tapi di dalamnya ada kehidupan. Amin. Kita juga harus ada kehidupan di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Nanti juga akan dibagikan coklat ya kalau tidak salah ya, berkat Tuhan dari anak-anak Tuhan ya. Cukup sampai di sini. Tuhan memberkati ibadah.
ibadah kita pagi hari ini. Saya mulai jemaat untuk berdiri, kita mau mengangkat pujian. Dia hiduplah, haleluya. Didoa oleh Bapak Pendeta John Ali. Silakan. Dia hiduplah, amin. Pagi hari ini sama-sama kami bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Firman-Mu yang begitu indah boleh datang kepada kami pagi hari ini, mengajak kepada kami supaya kami tetap yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia terus dengan heran, baik dalam penggembalaan dia, dalam penginjilan dia. Tuhan Yesus yang memberkati. Biar nama Tuhan dipuji, dibesarkan, memberkati keluarga dia, memberkati seluruh sidang jemaat yang Engkau percayakan bagi keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bawa di dalam doa buat rekan kami di tempat ini, Ibu Wibisono. Sebentar lagi dalam beberapa hari dia akan masuk dalam operasi ginjal. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib kami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami menyerahkan sakit penyakit Ibu Wibisono dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar dia akan menghadapi meja operasi. Tuhan Yesus, pakai tangan-tangan medis. Tuhan, pakai peralatan yang dipakai.
Tuhan pakai obat-obat yang dia makan dan minum. Tuhan kuduskan semua dengan firman-Mu. Sebab itu kami panggil Engkau punya nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, Tuhan jamah tubuh Ibu Wibisono. Dalam nama Yesus, sembuhkan dia dengan heran. Kami yakin dan percaya ketika tangan medis memegang ibu ini, penyakit yang dia alami, Tuhan sudah pulihkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami punya keyakinan besar Tuhan sudah memberkati kami semua. Sekali lagi pagi hari ini, kalau ada di antara yang sakit pagi hari ini, apapun penyakit yang dialami dalam tubuh dia, kami berseru kepada Engkau. Kami panggil Engkau punya nama. Kami hancurkan kuasa setan penyakit dalam tubuh umat-umat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan dengan heran Tuhan. Biar dia pulang membawa kesembuhan dari Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang bimbang Tuhan beri ketetapan iman yang teguh. Yang menghadapi tantangan cobaan, dalam nama Yesus, Tuhan memberi kemenangan. Setiap pengorbanan kami semua pagi hari ini, seberapa besar yang kami sudah berikan demi pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan tilik dari maha tinggi. Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu. Tuhan curahkan berkat bagi kami semua, terutama umat-umat-Mu di tempat ini. Usaha mata pencarian mereka, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang memberkati. Saatnya kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Kami selalu taruh dia di dalam tangan kuasa-Mu. Beri dia selalu kekuatan, kesehatan, hikmat dari surga. Kami yakin dan percaya pengurapan Roh Kudus ada dalam Ibu Gembala kami di tempat ini. Dalam nama Yesus, pakai dia terus dengan heran, supaya dia mampu bertahan di dalam dia melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan campur tangan tugas-tugas mereka. Biar mereka selalu ada roh hikmat dari sorga, terutama roh takut akan firman-Mu. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini, dan kami punya keyakinan besar, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan, serta berkat-berkat yang indah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini, malam hari, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima
Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini luar biasa. Saya lihat jemaat Tuhan diberkati Tuhan, berapi-api memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka sangat respon dalam mendengarkan firman Tuhan. Doa kita, doa kami semua hamba-hamba Tuhan, kiranya jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia Gria 50 semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebagai hamba Tuhan, pesan saya bagi seluruh jemaat Tuhan, tetap semangat, layani Tuhan, bertumbuh terus dalam Tuhan, kuat dalam iman, percaya kita terus akan melakukan perkara besar bersama dengan Dia, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.